Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ini adalah sidang yang terlucu yang pernah saya ikuti, yang menghadirkan saksi pelapor dan saksi yang mendampingi pelapor yang juga lucu-lucu. Kelucuan pertama, baru kali ini saya dengar ada demo dianggap keonaran. Tapi ketika ditanya demo itu sah nggak? Sah. Melanggar hukum nggak? Nggak. Tapi kenapa ketika ada konten ya dituduh menyebarkan kebencian dan menerbitkan keonaran, keonarannya dituju kepada peristiwa demonstrasi. Dan lucunya demonstrasi ini kayak didesain ya, begitu ada yang lapor, ada yang demo. Wah, yang demo seolah-olah menjadi unsur yang memenuhi laporan tentang kebohongan yang menerbitkan keonaran. Jadi ini kelucuan yang pertama. Kelucuan yang kedua, ada pelapor yakin ijazah Jokowi asli, tapi tidak pernah melihat wujud ijazahnya. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Bahkan sekolah dimanapun nggak tahu. Bahkan tadi ditanya SD-nya di mana? Tidak tahu. SMP-nya di mana? Tidak tahu. SMA-nya di mana? Tidak tahu. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Padahal gelar Jokowi kan jelas insinyur. Dari mana? UGM. Dari UGM kok enggak tahu begitu. Beritanya kan demikian. Dari UGM sudah ada pernyataan dari rektor. Jadi orang meyakini suatu ijazah asli tapi tidak melihat barangnya itu asli atau tidak. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Kelucuan ketiga, yang dipersoalkan ijazahnya Jokowi Dodo, bukan ijazahnya Dodo Baidowi. Tapi kenapa kok yang merasa dirugikan Dodo Baidowi? Harusnya kalau Presiden Joko Widodo merasa dirugikan, dia datang sendiri melapor kepada penyidik ya, gentleman seperti dulu Pak SBY ya, difitnah langsung lapor polisi, bikin BAP walaupun akhirnya lanjut atau tidak, tapi Pak SBY saat itu langsung maju melaporkan. Lah ini kok Presiden Jokowi katanya difitnah, disebar kebencian, bikin ijazah palsu, yang lapor kok Dodo Baidowi. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Masya Allah. Imam tadi. Ya? Sama imam. Iya, sama imam dan kawan. Yang kelucuan keempat, ini baru sekarang ada saksi lapor didampingi saksi-saksi yang lain yang ikut melapor. Biar kelihatan rame ya, ada 6 orang mendampingi ya. Jadi harusnya kalau saksi itu adalah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwanya. Lah mereka itu tidak melihat kebencian itu, tidak melihat ya apa ujaran itu akibatnya, tapi mereka kumpul bareng terus dijadikan saksi dalam perkara untuk melengkapi pelapor. Saya tanya, melihat tidak saat konten itu dibuat di Malang sono? Tidak. Dan ini yang paling penting, kelucuan keenam. Ya walaupun dulu kita tidak ajukan eksepsi, tapi nanti akan kita perkarakan dalam pokok perkara. Ngakunya ya jaksa ini diadili di Solo karena banyak saksi diperiksa di Solo. Tadi 6 saksi, tidak ada satu biji pun ya saksi tadi yang berasal dari Solo. Lucu apa lucu? Lucu. Nah kita tunggu besok ada nggak yang dari Solo. Kita akan hitung berapa total yang dari Solo, berapa total yang dari Jakarta. Kalau dari Jakarta 10, dari Solo 6, banyak mana? Banyak Jakarta. Kalau dari Solo ya ada 10, Jakarta 6, banyak mana? Solo. Salah, karena kita akan hadirkan saksi dari Solo sehingga banyak saksi dari Solo. Nah itu yang akan kita lakukan. Takbir. Dan yang terakhir kelucuannya adalah bagaimana mubahalah ajaran Islam kok dianggap melecehkan, menodai agama. Ketika saksi ditanya apa syarat rukun mubahalah, sehingga kalau tidak terpenuhi unsurnya menjadi penistaan, jawabnya apa? Tidak tahu. Ditanya apa definisi mubahalah atau takrif mubahalah itu seperti apa? Jawabnya Tidak tahu. ditanya gurunya siapa, rujukan kitabnya apa sehingga bisa mengatakan mubahalah itu masuk dari agama? Jawabannya Tidak tahu. ditanya lagi apa yang menjadi motivasi, katanya ini mubahalah ajaran yang akan menyesatkan. Agama apa yang dianggap menyebar kebencian? Agama apa? Dijawab apa tadi? Tidak tahu. Jadi kesimpulan persidangan hari ini adalah sangat lucu dengan kesimpulan serba tidak tahu. Baik, itulah hasil sidang hari ini. Kesimpulannya adalah tidak tahu.